adab membesuk orang yang sakit. Disebutkan ada 10 adab mengunjungi orang yang sakit. Sebagian adab ini sebenarnya etika, bukan hanya orang sakit. Kita berkunjung ke rumahnya orang juga seperti itu. Yang pertama, ketika meminta izin untuk masuk, tidak di depan pintu. Ini adab. Ketika antum izin, jangan di depan pintu. Kadangkala rumahnya orang itu kalau dibuka, antum bisa melihat langsung pelong masuk ke dalam. Mungkin di situ ada pemandangan yang seharusnya tidak dilihat. Maka berhenti di samping pintu. Kemudian kalau izin juga berkaitan dengan ini, jangan ngetuk jendela terus nguk-cunguan. Belum tahu nguk-cunguan. Jendelanya diketuk, mana ada orangnya apa enggak, subhanallah. Haram alaih. Innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Izin itu dibikin karena masalah pandangan. Kadang-kala orang nggak pakai kerudung atau apa dalam rumahnya. Maka jangan ngelihat ke kaca. Di Indonesia Masya Allah, ngelihat rumah di Indonesia memang kanan kiri pintu adalah kaca. Tapi di Arab, kebanyakan rumah itu nggak ada jendelanya, kanan kiri pintu. Yang ada hanya pintu, kemudian ada kekernya. Antum tahu? Ada kekernya. Dan subhanallah, di sebagian tempat kalau mau izin, ya kemarin waktu Anda di Jepang itu, orang kalau mau minta izin, di pintu gerbangnya itu sudah ada kamera ternyata. Jadi orang pegang bel, kemudian dia wajahnya dihadapkan ke kamera supaya orang tahu hada ana hada. Dia lihat seperti itu. Nah, jadi memang adabnya seperti itu. Jangan sampai kita itu melihat ke dalam rumah. Kecuali sudah diizinkan, fadhol masuk. Di fadhol masuk, baru antum masuk. Yang kedua, hendaklah mengetuk pintu dengan lembut. Dan ingat, mengetuk pintu izin berapa kali? 3 kali. Kadang-kala orang ngetuk pintu pakai batu. Ustaz, memang pintunya dari besi, Ustaz. Anak kalau pakai tangan sakit tangan aja. Sudah, berbeda kadang-kala memang harus pakai batu tapi tetap pelan-pelan. Kalau belnya pun jangan tahu-tahu langsung jangan brief, apalagi ini orang sakit. Itu bisa jadi mati gara-gara bel yang itu pencet sama dia. Baik, yang ketiga, ketika ditanya jangan ngomong ana. Ditanya siapa? Saya. Wallahi, siapa saya ini? Semua bilang saya. Nabi nggak suka. Ketika ada orang izin, lalu Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Man?" Dia mengatakan ana. Nabi, ana kata Nabi. Siapa ana itu? Sebutkan namamu. Kalau engkau dikenal dengan kunyah, sebutkan kunyahnya. Tapi kalau tuh orang nggak kenal sama kunyah antum, umpamanya dia tahu namanya antum, umpamanya namanya Selamat, pakai kunyah Abu Salamah. Ditanya, "Man? Abu Salamah?" Wow, Abu Salamah siapa ini kata dia. "Man, Abu Salamah." Wallah nggak kenal. Sebutkan yang dikenal. Selamat, oh selamat, ya Allah masuk. Ya Hanu Abu Salamah gitu kadang-kadang kan. Pokoknya dengan nama yang dikenal. Kemudian yang keempat, jangan hadir di waktu yang memang tidak seharusnya hadir. Waktu dia lagi makan, waktu dia lagi minum umpamanya. Karena akan terganggu dia. Sehingga kalau antum lihat orang sakit lagi makan, lagi menikmatin sesuatu, antum tunggu di luar. Yang sakit lagi makan. Oh ya bismillah, anak temenin. Antum mau temenin makan. Ini orang sakit, bukan makan malam ini. Tapi antum tunggu, selesai makan antum masuk. Yang kelima, di sini disebutkan jangan terlalu lama duduk di sana, kecuali atas permintaan yang sakit. Umpamanya dia mengatakan, "Afwan, ana minta antum temenin ana ya. Soalnya keluarga ana pada pulang semua. Mungkin antum tidur sini lah." Nah, ketika itu antum tidur sana. Tapi kalau dia sudah kelihatan jam berapa ini ya?
Sudah ngomong jam berapa? Antum jangan ngomong, oh baru jam 7 lah, 10 menit. Antum mengatakan, oh iya jam 7:20, iya udah malam ya nak, mohon pamit ya. Itu orang kadang-kala tanya jamaah, al-labib yakfihil isyarah. Labib itu yafham bil isyarah. Tapi ada orang-orang yang subhanallah. Nabi SAW pernah nyuruh sahabatnya untuk keluar. Ketika mereka sempat ribut, Nabi mengatakan, "Qumu anni." Pergi semuanya. Ketika sempat ada ribut, ketika Nabi SAW sakit. Maka jangan lama-lama dulu. Yang keenam, ayyaguddal basar. Dikatakan, tundukkan pandangan. Jangan sakit malah diliatin rumahnya, Masya Allah. Antum beli di mana motor itu? Matanya jangan kemana-mana sama. Dan kita pun kalau berkunjung ke rumahnya orang, nggak perlu mata kita kemana-mana. Kecuali izin. Afan, ana mau lihat lemari antum bagus banget ini. Antum izin dulu. Karena antum izin, dikasih izin untuk duduk. Fadol duduk. Bukan untuk kemana-mana di rumahnya, tundukkan pandangan antum. Kemudian yang ketujuh, jangan banyak tanya. Kecuali dia memang sedang senang ditanya. Ada orang yang sakit kalau ditanya, dia kemudian apa? Cerita ya, macam-macam. Ya antum tanya dia. Tapi jangan sampai membuat dia sakit. Ana pernah ngunjungin orang sakit, ngobrol sama yang ngunjungin. Tahu-tahu susternya datang, "Mas, iki wong loro, Mas," kata dia. Ini orang sakit, jangan lama-lama, jangan banyak tanya, suruh istirahat dia. Karena memang yang sakit nggak boleh banyak keluar energi. Jawab pertanyaan itu jemaah, keluar energi. Maka kadang-kala jangan. Antum sudah tahu kata suster harus banyak istirahat, jangan banyak tanya. Di sini yang harus antum lakukan adalah yang ke-8, tampakkan antum kesian dengan dia. Bukan malah ngece. Mengatakan, ya Allah, anak kira antum nggak bisa sakit antum. Tapi ya Allah, mudah-mudahan ya Allah semua orang sakit, subhanallah ya. Mudah-mudahan antum cepat sembuh ya. Ketika antum pegang dia. Yang ke-9, doakan dia. Doakan. Kalau perutnya yang sakit, antum pegang perutnya. Antum bacain Al-Fatihah. Atau antum baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Antum baca itu 7 kali umpamanya. Antum bacain. Sehingga dia suka. Kadang-kala dia berharap didoakan memang. Bukan cuma antum datang ngobrol. Dan di antara yang harus kita ucapkan buat yang sakit apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Lihat ucapan la ba's, enggak apa-apa insyaallah. Tahur. Ini penyakit insyaallah jadi penghapus dosa. Asal engkau menerima, tidak mengucapkan, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung bentuk ketidakridhaan dengan takdir Allah Jalla Jalaluh. Dan yang terakhir, berikan optimis atau bangkitkan optimisme di dirinya. Bahwasanya enggak, insya Allah enggak ada masalah. Fulan sakit, subhanallah. Ceritakan, fulan sakit lebih parah dari antum. Sembuh. Fulan sakit, alhamdulillah. Jangan dikata, wallahi fulan sakit kayak antum 2 hari mati. Antum kalau ngomong gitu, dia siap-siap mati jemaah. Dan jangan. Maka berikan angan-angan kepada dia. Ya, bahwasanya insya Allah kau akan sembuh. Jangan takut ya. Jangan berharap mati. Banyak baca doa. Semoga Allah SWT menyembuhkannya. Hadallahu a'lam bissawab.